Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Sejarah dunia memang menarik untuk dibahas karena dapat memberikan kita wawasan lebih tentang informasi sejarah baik berupa tokoh pemimpin, peristiwa-peristiwa di belahan dunia, kisah-kisah masa lalu yang dapat kita jadikan pelajaran di masa saat ini, dan lain sebagainya. Dalam sejarah Rusia, mungkin semuanya sudah mengenal nama-nama seperti Tsar Nicholas II, Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Joseph Stalin, dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin sedikit sekali yang tahu tentang Alexander Kolchak, sang pemimpin tentara putih pada masa-masa revolusi di Rusia sedang berlangsung. Saat itu terjadi perang saudara antara tentara merah yang digerakkan oleh partai Bolshevik yang berhaluan komunis melawan tentara putih yang menentang kaum komunis dan menentang revolusi Rusia. Alexander Vasilyevich Kolchak lahir pada tanggal 16 November tahun 1874 di sebuah desa di Saint Petersburg atau Petrograd pada masa Kekaisaran Rusia. Kolchak sudah mulai menekuni dunia angkatan laut sejak usia muda. Namun sejarahnya mengarungi lautan tenggelam seiring naiknya kekuasaan Bolshevik pada periode Revolusi Oktober tahun 1917. Upaya Kolchak menghalangi kaum Bolshevik untuk memegang kekuasaan tanah Rusia pasca Revolusi Oktober menyebabkan dia akhirnya dieksekusi oleh tentara merah. Banyak musuh dari negara lain yang sudah ia lawan, namun ia justru menemui ajal di tangan kaum sebangsanya sendiri dalam perang saudara. Lalu apa saja fakta dari kehidupan Laksamana Kolchak, mulai dari awal karirnya di Angkatan Laut Kekaisaran Rusia hingga keterlibatannya dalam perlawanan tentara putih yang berujung pada akhir hidupnya? Mari kita bahas dalam video kali ini. Karirnya di Angkatan Laut Kekaisaran Rusia dimulai setelah ia lulus dari Korps Kadet Laut pada tahun 1894. Pangkat Kolchak di Angkatan Laut terus meningkat, salah satunya menjadi Laksamana Muda, memegang komando Armada Laut Baltik pada Perang Dunia Pertama, hingga menjadi Laksamana Muda untuk Armada Laut Hitam pada tahun 1916. Pada era Perang Saudara Rusia, ia menunjuk dirinya sendiri sebagai Laksamana pada tahun 1918. Pada periode Perang Rusia-Jepang, Kolchak sempat menjadi tahanan perang selama 4 bulan di Nagasaki. Memasuki Perang Dunia Pertama, Kolchak ditugaskan dalam misi penyebaran ranjau laut selama Perang Dunia Pertama, yang tujuannya adalah untuk menutup jalur Angkatan Laut Jerman. Selain di dunia militer, Kolchak juga menekuni bidang keilmuan. Selama bertugas di Angkatan Laut, Kolchak melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu kelautan dan perairan. Dia telah melakukan penjelajahan di Samudra Arktik bersama penjelajah lainnya. Meletusnya Revolusi Februari pada tahun 1917 yang mengakhiri era Kekaisaran Rusia membuat Kolchak diperintahkan untuk kembali ke Petrograd. Kolchak memilih untuk bergabung dengan pemerintahan sementara Rusia pasca meletusnya Revolusi Februari pada tahun 1917 tersebut. Namun beberapa bulan kemudian ia melepaskan kepemimpinannya atas armada lautnya dan pergi ke Amerika Serikat sebagai atase Angkatan Laut. Kolchak menolak tawaran Amerika Serikat untuk tinggal di sana dan menjadi kepala bagian ranjau laut di Akademi Laut mereka. Ia lebih memilih untuk kembali ke Rusia. Kolchak sedang berada di Jepang dalam perjalanan pulang ke Rusia ketika Revolusi Oktober pada tahun 1917 oleh kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin meletus. Informasi tentang adanya Revolusi Oktober jelas membuat Kolchak marah besar. Selain karena Revolusi Oktober telah menggantikan pemerintahan sementara Rusia
yang dibentuk pada Revolusi Februari. Kaum Bolshevik melalui Revolusi Oktober juga menghendaki perjanjian damai Rusia dengan Jerman yang pada saat itu masih berperang. Kolchak menganggap bahwa perjanjian damai tersebut adalah tindakan yang tidak pantas, mengingat Rusia adalah bagian dari kubu sekutu bersama dengan Britania Raya. Atas dasar tersebut, Kolchak menghubungi Britania Raya dan meminta agar ia bisa ditugaskan sebagai bagian dari militer Britania Raya untuk bisa terus berperang melawan Jerman. Permintaan Kolchak disetujui oleh Britania Raya dan ia ditugaskan ke Mesopotamia pada bulan Desember tahun 1917 untuk melawan pasukan Turki Ottoman. Namun dalam perjalanan, Kolchak mendapat perintah baru dari Britania Raya agar menuju ke timur jauh untuk menghimpun kekuatan anti-Bolshevik. Dan berangkatlah Kolchak menuju Rusia. Upaya menghimpun kekuatan anti-Bolshevik di timur jauh tidak berhasil. Kolchak pun menuju Omsk. Pemerintahan sementara seluruh Rusia yang anti-Bolshevik akhirnya dibentuk pada akhir tahun 1918 dan Kolchak ditunjuk sebagai menteri perang. Namun pada bulan November tahun 1918 terjadi kudeta oleh pasukan Kazakh yang mengakibatkan pimpinan pemerintahan sementara seluruh Rusia ditangkap. Peristiwa kudeta tersebut membuat Kolchak dipilih sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan sementara seluruh Rusia. Kolchak lantas menghimpun kekuatan tentara putih untuk melawan kekuatan tentara merah. Tentara putih berhasil meraih kemenangan di awal konflik. Namun, akhirnya tentara putih mengalami kekalahan dan terdesak di Omsk, hingga akhirnya kota tersebut dikuasai tentara merah pada tanggal 19 November tahun 1919. Setelah Omsk jatuh ke tangan tentara merah, Kolchak memindahkan pusat pemerintahan ke Irkutsk. Pada tanggal 4 Januari tahun 1920, ia menunjuk Anton Denikin sebagai penggantinya. Beberapa hari kemudian, Kolchak dijanjikan oleh Cekoslovakia keamanan menuju lokasi militer Britania Raya. Ternyata ia malah diserahkan pada tentara merah. Kolchak kemudian dieksekusi mati pada tanggal 7 Februari tahun 1920 oleh regu penembak tanpa melalui pengadilan, dan jasadnya dibuang ke Sungai Anggara. Kisah hidup Alexander Kolchak sangat kontroversial. Ia bisa dianggap sebagai pahlawan Rusia karena berperang demi Rusia, namun juga bisa sebagai penjahat karena kejahatan yang telah ia lakukan. Kepemimpinan diktatornya saat ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan sementara seluruh Rusia bisa dianggap sebagai kejahatan. Kolchak dikabarkan melakukan kejahatan perang sebagai penyebab pembunuhan 25.000 orang di Ekaterinburg. Kediktatorannya terlihat dari peringatan keras bagi siapapun yang menjadi ancaman pemerintahan sementara seluruh Rusia. Legium Seko juga dikabarkan akhirnya meninggalkan tentara putih akibat dari kepemimpinan Kolchak. Dari sisi kaum Bolshevik, tindakan Kolchak mengembalikan tanah kepada pemiliknya yang sebelumnya direbut oleh Bolshevik adalah sebuah kejahatan yang telah mengganggu jalannya revolusi. Alat-alat produksi juga ia kembalikan kepada pemiliknya. Tindakan-tindakan yang berkebalikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kaum Bolshevik. Hubungan Kolchak dengan negara lain dianggap oleh tentara merah sebagai bentuk pengkhianatan kepada Rusia. Bahkan dikabarkan bahwa kudeta Kasyok ternyata dibantu oleh Britania Raya yang akhirnya melanggengkan Kolchak menjadi pemimpin tertinggi. Pihak sekutu lainnya seperti Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat juga dikabarkan turut terlibat mendukung tentara putih selama Perang Saudara Rusia. Itulah keenam fakta Laksamana Kolchak. Setidaknya Kolchak di mata kaum Bolshevik tidak lain sebagai pengkhianat, agen negara asing, dan penghalang revolusi. Namun bagi dirinya dan pengikutnya,
Ia adalah sosok pelindung Rusia. Tergantung dari sisi mana kita akan melihat Kolchak. Yang pasti, Kolchak adalah seorang tokoh yang berada dalam kondisi politik yang sangat rumit. Bagaimanakah menurut kalian semua? Apa jadinya jika Kolchak tidak bergabung dengan Tentara Putih? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.